supaya tidak terjadi lonjakan gula, aromanya hilang. Tapi prinsipnya dia bersihin badan. Nasi. Kita nggak bisa tinggal nasi kan? Kita nggak bisa tinggal nasi. Ya, ada beberapa yang ngikutin saya sekarang sudah mulai ngurangin nasi. Sebenarnya bukan musuh, kita bukan bermusuhan dengan nasi, bukan. Tapi masalahnya adalah karbohidrat yang ada pada nasi itu sudah karbohidrat olahan. Dan dia sudah tidak ada serat, enzimnya nggak ada, vitaminnya habis, sisa sebagian besar cuma gula doang. Makanya kalau makan nasi, carilah nasi yang sehat. Contoh beras sehat apa nih? Beras coklat atau beras yang di depan tuh kayaknya ada nggak? Ada di depan tuh beras. Ya beras apa? Beras nanti susu ya. Tadi saya lihat tuh. Nanti coba cari di depan. Terus ya ini beras sehat nih atau mungkin beras yang ini kan kalau ini namanya beras coklat. Oke. Beras ini masih ada seratnya, masih tinggi seratnya dan tidak menyebabkan gula darah kita itu langsung naik seperti bagai kita makan beras biasa. Itu contohnya, ya. Makanya zaman dulu sebenarnya pisang itu sehat-sehat saja. Kalau Anda buka literatur tentang pisang, zaman dulu pisang itu banyak bijinya. Bijinya itu seratnya. Sekarang pisang nggak ada biji. Isinya gula. Ya kan, glukosa kan? Makanya orang makan pisang itu cepat kenyang karena memang gulanya banyak. Zaman dulu pisang zaman dulu itu karena dia masih ada seratnya sehingga gulanya nggak terlalu tinggi seperti pisang sekarang. Itu loh ya. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian supaya kita makan nasi ini oke, sekarang mau cari beras coklat susah, beras nanti susu surap, susah lah. Sebulan makan beras biasa kan gitu. Bagaimana caranya? Setiap Anda makan karbohidrat supaya dia nggak terlalu kencang, ada dua cara yang Anda bisa lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi namanya glucose spike. Glucose spike itu gulanya begini, habis makan yang karbo-karbo tadi, zep gitu loh. Kalau udah zep kayak begini, apa yang terjadi? Shoot, turun dia, ngantuk. Lemes. Itu. Ya, caranya gimana? Ada dua caranya. 3 lah. Ya, 2 atau 3 lah. Cara pertama, sebelum Anda makan yang karbo-karbo olahan tadi, nih, Anda air putih ya. Anda minum ini. Ini seperti cuka lah, cuka apel. Seperti itulah. Ya, tapi kalau Anda beli cuka apel, pastikan halal ya. Karena banyak cuka apel nggak halal. Ada juga yang nggak halal. Ya, ini sebelah cuka. Meskipun ini bukan cuka sebenarnya, ini probiotik. Sebelum Anda makan yang karbo-karbo olahan tadi, Anda minum ini sedikit air. Anda minum sebelum makan yang karbo olahan tadi. Supaya apa? Tidak terjadi lonjakan gula. Minum, net gitu kan. Bunyi sih nggak gitu, minum aja. Rasanya gimana? Pasti asam. Karena cuka. Tapi bukan cuka yang bikin pempek itu ya. Cuka. Itu cara pertama. Ya, jadi mulai biasain tuh. Dok, kalau misalnya saya ada mah gimana? Dicairin saja sampai nggak kerasa. Kan nanti kan kalau airnya banyak kan jadi hambar rasanya gitu loh. Kalau airnya sedikit kan jadi kecut. Itu cara pertama. Cara kedua, ganti berasnya. Ganti berasnya. Menjadi beras yang ada serat. Ya. Cara ketiga gimana? Nah, ini cara ketiga bisa Anda pakai juga. Ya. Apa tuh? Minyak. Jadi nasi yang ada tanah itu di rice cooker. Kalau bisa rice cookernya cari jangan yang pakai teflon. Sudah tahu. Sekarang rice cookernya kan banyak pakai teflon kan, yang dandangnya itu. Nah sekarang ada yang healthy rice cooker, sehingga saya nggak pakai teflon, tapi bahannya apa bahannya itu? Kayak aluminium apa gitu, saya lupa ya. Bukan granit, ada granit, satu lagi itu kayak logam.
stainless ya, stainless. Nah itu Masya Allah, ganti itu. Emang harganya lebih mahal sedikit. Ya, tapi teflon itu tidak sehat. Namun tidak ada produsen teflon. Ya, teflon itu nggak sehat. Ya, ketika Anda, kan teflon itu kan ada lapisannya kan, terkoak itu kemakan gitu. Tuh gitu. Jadi zaman dulu makanya orang masak nasi kan zaman dulunya pakai tanah liat. Itu paling bagus kalau ada. Ya, nah caranya gimana supaya tidak terjadi lonjakan gula? Nah nasi idandang tadi itu, ya, ini tadi kan air tajin. Saya tunjukkan air tajin. Air tajin itu sangat bagus sebenarnya untuk apa? Memperbaiki asam lambung yang bermasalah. Sekarang ada beberapa rice cooker yang disebut dengan slow cooker. Masak nasi pakai rice cooker, airnya jatuh. Nah, itu bagus airnya. Buat minum, buat orang mah. Nah, airnya itu, air tajinnya itu ada kasih madu dikit, kasih garam sedikit, ya, kasih madu sedikit, kasih garam sedikit, Anda minum setiap hari, 2 kali sehari lah, insya Allah mahnya hilang. Ya, modal air tajin doang, udah kan? Ya, air tajin bukan air cucian beras ya, jangan salah. Oke, nah, lalu Anda masukin minyak, misalkan ini nih, minyak kelapa perawan, PCO. Kalau diterjemahkan kan PCO, minyak kelapa perawan itu. Kapan dia nikahnya saya nggak tahu. Minyak kelapa perawan, PCO. Anda campurin mungkin 1 sendok, 2 sendok, aduk di dalam nasi tadi. Itu cara yang mudah untuk tidak tinggi gula setelah kita makan nasi. Ya, atau bisa pakai zaitun juga, zaitun. Ya, campurin aja dalam nasi. Ya, nanti nasinya supaya lebih berserat gimana? Campur sambal. Dokter makan nasi, saya makan nasi kadang-kadang kalau perlu. Tapi kalau saya makan nasi itu taburan sambalnya banyak karena itu enzim di situ semua. Gitu loh. Jelas ya 3 cara ya. Nah, lalu udah habis waktunya. Habis. Ini saya harus pegang soalnya mau ke sana. Nah, yang berikutnya, kan kita bicara tepung tuh. Ini kita bicara masalah dulu ya. Kan banyak tepung. Nah, tepung-tepung tadi itu sama prinsipnya kalau Anda tidak ada pengganti, misalkan tepung yang sehat, ini beberapa tepung yang masih banyak seratnya lah ya, masih bahasa kita itu tepung non gluten gitu kan. Kayak tepung apa nih? Tepung sorghum. Ya, ini ada tepung sagu. Ya, kemudian ada lagi tepung mokaf dari singkong. Ya, atau terakhir ini ada tepung beras. Ini dibuat jadi roti enak. Di depan ada kayaknya. Ada. Oh, satu lagi saya lupa tadi kasih tahu. Ini juga bisa Anda pakai. Ini namanya ghee. Lemak hewan. Ya, kalau Anda tahu mentega, margarin gitu kan itu kan dari kelapa sawit. Ya, tapi kalau ghee ini dia dari lemak hewan, dia sehat. Ya, insya Allah jauh lebih baik dan tidak menyebabkan oksidasi seperti halnya tadi apa tuh namanya lemak dari margarin ya seperti itu. Selain minyak tadi itu. Oke, nah tepung-tepung itu Anda mulai ganti lah. Atau ya masalahnya kan di gula darah ya. Salah satu cara untuk membuat gula darah itu tidak terlalu push juga gitu tuh adalah pakai ini nih. Lada hitam. Lada hitam. Lada hitam itu bagus sekali ya. Untuk apa? Banyak fungsinya. Seratnya, vitaminnya buat apa ginjal juga, buat diabetes juga. Udah ini doang. Ya. Lada hitam. Ya. Buah-buahan, batasin buah-buahan yang tinggi gula.
Contohnya apa? Mangga tinggi banget. Hati-hati makan mangga. Ya, boleh makan mangga, kalau bisa jangan banyak-banyak. Terutama mangga yang manis banget kayak mangga gincu itu loh. Itu tinggi banget. Dan kalau bisa cari mangga yang matangnya tidak dikarbit. Matang pohon. Ya, jadi Anda bikin tenda di bawah pohonnya, ya, tunggu dia itu matang pohon jatuh itu kan. Ya. Anggur juga tinggi gula. Ya. Terus apalagi yang tinggi gula? Nanas. Ya. Nanas itu sebenarnya kalau Anda suka nanas, supaya nggak melonjak-lonjak juga gula Anda kalau habis makan nanas, bonggolnya dibanyakin makannya. Bonggol tengahnya itu, ya, itu bagus tuh buat seratnya. Biar mencegah supaya jangan gula dari nanas itu terlalu tinggi. Meskipun gula buah itu aman sebenarnya, asal jangan berlebihan. Ya, itu jambu air itu aman tuh, jambu air. Dia nggak bikin gula darah tinggi. Jambu air. Jadi buah-buah kurma itu tinggi. Ya, boleh makan kurma boleh. Ya, apalagi itu kan perintah Nabi SAW. Ya, tapi supaya kalau kita yang memang badannya sudah sensitif dengan gula, ya, maka Anda makan kurmanya campur butter. Butter tahu? Mirip ghee lah. Jadi kurmanya dibuka, masukin butter makan, aman gula darah. Ya, atau kalau enggak kurmanya di black, bijinya dibuang, masukin almond. Itu juga bagus. Itu powerfulnya bagus banget. Atau kalau enggak, saya itu beberapa tuh saya nyobain kasih garam. Jadi ada buah-buahan tadi kayak orang makan rujak. Ya. Jadi buah-buahan tadi kan potong-potong kayak begini nih. Bu Ika udah siapin, udah ditungguin katanya. Mau bikin apa gitu kan. Tapi nggak ada mangkok ya, kayak buah beginilah. Ini akan jadi buah, kan masalah kita kan sekarang, masalah kita nasi kita nggak ada serat, tepung kita nggak ada serat, kita butuh serat kan. Maka tadi yang saya sampaikan tadi itu salah satu sumber serat, ya sumber serat buat kita. Ada mangkok nggak Bu? Nah ini juga bagus nih, sumber serat. Ya. Bekatul kulit ari beras. Ini bagus juga nih, buat emak juga bagus. Jadi ini campur madu, campur garam, campur probiotik, itu buat emak. Hah? Bekatul. Bukan gabah ya, kulit ari beras. Kalau gabah itu kan beras yang belum dibuka kulitnya kan. Kalau ini kulit arinya. Bukan yang bagian luar banget, tapi kalau lupa berapa pelapisan itu coba tanya ahli petani deh. Tapi dia bukan yang bagian luar banget. Juga bagus nih. Jadi buah-buah begini, Ibu sekalian, nah singkatnya begini biar cepat ya. Ini buah, ya, Anda kasih madu dikit, dan nggak usah banyak-banyak gitu kan. Terus kasih garam sedikit, kasih lada hitam. Ya, kasih lada hitam sedikit. Ya, nggak pedes kok. Karena lada hitam tuh nggak kayak cabai dia pedesnya. Tipis. Ya, pedesnya itu tipis. Ya, ini sumber serat. Ya, apalagi kita sudah tahu cara makannya itu misalnya nih kayak begini nih. Saya cobain aja deh. Bengkuang ini juga bagus. Sumber serat ya. Kita sebutnya starch kalau nggak salah. Udah habis waktunya. Bagian makanan paling enak maksudnya. Nah, begini ya. Kemudian kasih lada hitam dikit. Sebanyak-banyak. Kalau ada garam, kasih garam. Ini garam. Ini kayaknya punya Bu Ika deh.
stok rumahnya. Garam apa aja, yang penting non-refinasi gitu aja. Ya nanti kalau saya sebut Himalaya nanti malah banyak yang kebakar. Hebohnya minta ampun. Himalaya ada logam berat lah segala macam. Ya gitulah. Sudah, nah supaya ini ada proteinnya, ada seratnya lagi yang ditambah ini. Kacang-kacangan, almond, apa aja yang Anda bisa dapatkan. Ya. Atau ini lebih bagus lagi nih. Ini walnut. Ini apa namanya? Sup buah yang bikin terharu. Karena harganya mahal. Terharu. Bikin nangis. Ya. Nah, kayak begini nih. Ini makanan kita sebutnya kan pangan fungsional. Jadi seratnya dapat, protein dapat, lemak dapat, atau kalau Anda mau tambahkan sedikit saja dengan minyak zaitun boleh. Yang terlalu banyak nanti rasanya nggak enak. Atau kalau mau Anda campurkan lagi. Campurkan misalkan dengan apa? Ini kan bagus nih sebenarnya yogurt nih. Kalau ketemu yogurt dari dari kambing, saya pengen beli tuh. Susah nyarinya. Kalau di Padang itu ada namanya dadih. Dadih itu fermentasi dari susu kerbau. Ya, kalau ini kan sapi. Ya, tapi ya lumayan lah. Tapi kalau mau cari, usahakan cari yang plain, yang tidak ada gula. Ya, karena gula juga jadi masalah. Jadi ini Anda tambahkan ke sini, ini plain kayaknya. Kayaknya sih plain. Ini udah jadi makanan yang seratnya dapat, enzim dapat, vitamin dapat, bakterinya dapat. Karena kan yogurt ada bakterinya. Apalagi Anda tambahkan kayak probiotik kayak begini. Dapat bakteri lagi. Ya, Masya Allah kan. Jadi menarik sebenarnya bahas makan kalau sudah benerin makanan. Jadi klinik. Penyakit itu tahap paling mudah kita perbaiki itu pakai makanan. Benerin makanan dulu, ya. Kalau makanan belum selesai, baru masuk ke herbalnya, terapinya. Jadi nggak usah ujuk-ujuk terapinya herbal apa dulu. Kalau makanan udah bener, sebagian besar penyakit itu karena masalah di nutrisi bermasalah dan salah tersesat dalam urusan makanan. Ya, seperti itu. Nah, termasuk juga makanan-makanan fermentasi kayak begini. Ya, ini kan tape ini kan makanan bagus sebenarnya. Tapi karena dia dari singkong ya, jadi juga jangan terlalu banyak juga karena kan gula. Tapi gula yang difermentasi itu aman. Aman maksudnya gimana? Nggak seperti nggak seperti gula biasa. Contoh, ini bukan gula, tapi ini kan protein, tempe. Kedelai ini yang difermentasi menjadi tempe kayak begini, ada satu vitamin yang adanya pada hewan, itu ternyata dengan fermentasi seperti tempe kayak begini, ini muncul di tempe, vitamin B12 ya saya. Jadi tempe ini kalau boleh saya katakan ini superfoodnya Indonesia. Segala macam nutrisi kita sebagian besar ada di dia. Jadi sayang banget kalau nggak makan tempe. Berarti bagus dong makan tempe goreng mendoan gitu kan? Bukan itu yang saya maksud. Beneran. Tempe kayak begini nih, ya nggak usah dimasak ya, karena kan sebenarnya ini sudah matang. Jadi itu makanan probiotik kayak begini tuh bagus, Bu. Ya. Ada yang mau? Kalau nggak mau saya makan. Nih, Ibu. Nggak mau? Kalau nggak mau saya makan. Ini Bu Ika aja nih. Saya tahunya Bu Ika doang karena beliau panitianya. Nah, semoga enak ya Bu. Tak enak beri teman, tak enak beritahu kami. Nah, tersesat dalam makanan. Oke, itu sudah mulai kita perbaiki. Gula kan masalah kita lagi tuh. Ya. Jadi sebenarnya banyak masalah itu sebenarnya bukan karena enak Bu. Belum cobain. Banyak masalah kesehatan sekarang sebenarnya akibat ulah gula, bukan ulah garam. Jangan salahkan garam atas apa yang dikerjakan gula.
Ya, jadi garam itu tetap Anda konsumsi, tapi garam yang sehat dan jangan berlebihan aman. Contoh ya, Anda mau exercise, Anda mau jogging, Anda mau sepeda segala macam, ambil air putih, kasih madu, kasih garam dikit kayak Oralit tuh. Itu bagus banget untuk mencegah dehidrasi lebih berat. Seperti halnya Anda nggak minum air biasa. Jadi garam itu akan mencegah. Ya, jadi jangan salahkan itu. Nah, tadi saya jelaskan ya tentang tepung-tepungan tadi. Tepung-tepungannya diganti, ya gula diganti dari beras tadi, dari tepung juga. Nah, kemudian apalagi Anda bisa konsumsi untuk mengembalikan kesesatan tadi, ya banyak sebenarnya ya. Nah, salah satunya adalah makanan-makanan probiotik kayak begini nih. Ini makanan sehat sebenarnya. Ini kan apa nih? Miso. Miso. Ya kan kayak kita mungkin tauco kali ya. Ya, ini kan kalau miso kan Jepang. Ini makanan sehat. Ya, atau kalau enggak makanan-makanan kayak begini nih. Ya kalau versi Indonesia kan tempe. Ini kan fermentasi. Kalau bisa setiap hari ada makanan fermentasi Anda makan tiap hari. Makanan fermentasi sudah tahu contohnya ya, tempe, ya. Apalagi? Ya miso, tauco, ya kimchi kan orang Korea punya, kalau nggak semua orang cocok kimchi kan. Ya, itu Anda konsumsi. Dan ini salah satu minumannya atau bahan bakunya mereka. Bahan bakunya si makhluk-makhluk ini. Ya, supaya kan dalam tubuh kita sebenarnya ada makhluk itu. Ya, supaya dia dapat asupan vitamin, mineral, enzim, serat, ini salah satu sumbernya. Kelapa. Ya, kelapanya diapain? Ya Anda kopak ini ya. Buka ini ya. Nah, lalu Anda masukin ini nih, madu. Dikit aja. Oke. Lalu Anda aduk-aduk. Aduk-aduk. Lebih bagus lagi kalau biasanya saya tambahkan garam dikit. Dikit aja. Lalu Anda tunggu 1 jam. Nanti 1 jam lagi baru diminum. Keburu haus, minum air putih dulu. Ya, kenapa? Karena biar madu itu sebenarnya dia belum kayak semacam apa ya, pra enzim gitu. Jadi dia baru masuk ke tubuh kita, dia baru larut. Ya, nah, dia dan pelarut terbaik madu itu salah satunya adalah air kelapa. Apa efeknya? Cobain aja. Bisa hamil nanti. Oh tidak. Ya kalau udah waktunya nggak hamil ya udahlah gitu. Tapi prinsipnya dia bersihin badan. Jadi air kelapa apa dok? Kelapa tua boleh, kelapa muda boleh, asal jangan kelapa bakar. Kenapa kelapa bakar? Ini kan kelapanya tua ini. Ini tua ini. Ini kelapa yang ada gasnya ini. Ya. Kalau ini kan masih muda, ini ada gasnya. Yang saya suka minum kelapa soda. Ini enak banget nih. Seger. Sama prinsipnya, mau kelapa. Jadi nanti kalau beli santan, jangan dibuang airnya. Ya. Itu air isotonik terbaik. Yang jauh lebih baik dari air isotonik produksi manapun. Ya. Yang dibuang. Ya. Bahkan seringnya kita beli 1.000 dapat seabrek-abrek kan. Itu Masya Allah tuh. Detox banget buat badan kita. Ya, tapi kalau bisa jangan disimpan. Dapat minum. Nggak bagus disimpan. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, itu beberapa cara ya. Cara kita ya termasuk udah habis, Bu. Enak. Enak apa enggak? Nah, ini biji-bijian. Ya. Jadi mulai ada menu kayak begini di rumah Anda. Kalau ini kan flaxseed. Nanti Anda cari tahu sendiri deh. Jadi mulai ada menu biji-bijian di rumah, ada flaxseed, ini ada wijen, ya ini ada biji labu, biji-bijian lah prinsipnya.
Karena biji-bijian itu disebutkan dalam surat Abasa. Ya. Jadi menu biji-bijian. Ya, ini biji-bijian. Ini kacang-kacangan kayak begini termasuk nih. Ini kenapa? Bukan. Rimpang itu jahe. Jahe kunyit. Termasuk kalau minum-minum teh gitu mulai dikasih bumbu ya. Itu bagus tuh. Ya. Bumbunya apa? Ya kapulaga, cengkeh gitu loh. Oh ya, ini salah satu sayur paling bagus nih. Biasanya buat kawinan ya. Hiasan orang nikahan itu pakai ini nggak? Bukan ya? Ini asparagus. Bukan ya? Kalau kawinan sedang malam ya? Oh, mirip-mirip ya? Ini salah satu sayuran yang sangat bagus. Ya, bagusnya buat apa? Yang pertama, sehingga saya serat dia sangat bagus. Jadi mulai Bapak Ibu sekalian bisa jadiin salah satu makanan, ini keren, bagusnya. Bikin apa? Biasanya bikin apa? Bikin apa biasanya sekarang? Sup, ya, sup asparagus, ya, gitu. Nanti coba dibaca aja nih, waktunya udah hampir 11, udah habis waktunya. Alhamdulillah.